Shalom saudaraku, selamat malam. Kita masuk lagi dalam ibadah malam ini saudara. Senang sekali ya sebelum beristirahat, mari kita dengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak Surgawi, terima kasih untuk malam yang indah ini. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu yang kami rasakan. Kami ada sebagaimana kami ada. Semua karena kebaikan-Mu. Semua karena anugerah-Mu. Saat ini sebelum kami membaringkan diri, kami mau mendengar firman-Mu. 1 jam lebih dekat padamu. Tolonglah hamba-Mu yang akan men-sharingkan firman-Mu. Berilah hamba hikmat, karunia hikmat, pengetahuan, kefasihan dalam memberitakan firman-Mu. Hamba minta hikmat-Mu, otoritas dan wibawa ilahi ada atas hamba. Dan sembunyikan hamba di balik kuasa salib-Mu. Dan biarlah semua kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Tuhan yang maha baik, kami juga sepakat mematahkan setiap kuasa, keakuhan manusia, benteng-benteng yang menghalangi pemberitaan firman Allah dihancurkan. Dan saat ini, setiap hati seperti tanah yang subur, yang siap ditumbuhi, berbuah lebat, menjadi garam berdampak bagi siapapun. Terima kasih. Kami sambut firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudaraku. Saya akan memberi judul Berjaga dan Berdoalah, Menang Atas Pencobaan. Saudara, saya senang sekali saudara bisa sharing di malam ini saudara. Dan saya ingin mengajak saudara-saudari sekalian untuk bisa membayangkan sebuah video ataupun sebuah film yang mungkin biasanya Anda tayangkan sebelum Anda tidur ya. Ya, coba bayangkan bahwasanya kita ini sering berperan sebagai tokoh utama ya. Memang betul. Yesus itu sutradara agung, sutradara ajaib. Setiap kita adalah tokoh utama baginya. Karena itulah setiap kita unik bagi Tuhan, setiap kita berharga bagi Tuhan. Tidak ada figuran dalam sutradaranya Tuhan. Semua orang adalah pemain utama dengan panggilannya masing-masing, saudara ya. Jadi, tetapi yang menjadi sutradara agung adalah Tuhan. Kita sebagai pemain harus manut, ya, taat. Jadi nggak bisa macam-macam maunya kita. Kita harus ikuti apa kata sutradara supaya kita tetap dipakai jadi pemain dan bahkan dipakai menjadi pemain yang handal di panggungnya Tuhan. Ya, Yesus sutradara agung, sekalipun mungkin kita salah naskah, saudara salah persepsi tentang peran kita, tapi sebagai sutradara agung dia bisa memutar balik segala sesuatu, bahkan bekerja dalam setiap keadaan untuk mendatangkan keadaan kebaikan bagi kita, karena kita ini penting bagi dia. Karena itu mari kita menganggap Yesus itu penting sekali, dia sutradara dan kita butuh dia untuk mengarahkan kita supaya panggung kita ini dan panggilan kita benar-benar sesuai destiny-nya Tuhan. Wow, luar biasa ya saudara. Sekarang bayangkan Anda sebagai pemeran film superhero. Ya, bangun pagi, kerja lembur, urus anak, kadang lelah. Ada yang merantau jauh, ya di dunia sana ya saudara ya. Dimanapun Anda saat ini yang sedang dengar ya, mungkin Anda orang Sumatera ya, Anda tiba-tiba di Jakarta sudah cukup lama, Anda rindu kampung halaman ya. Yang single jauh dari orang tua pasti terasa banget, apalagi kalau di hari besar ya, yang mulai menabung sendiri supaya punya rumah sendiri, punya banyak anak, punya banyak pengeluaran, tiap malam harus jaga si kecil untuk ibu yang baru dapat bayi ya saudara, dia baru belajar, saya tahu itu semua. Ini membuat hidup kadang kayak merasa, kok gini-gini aja ya, gak enak gitu, kayak rutinitas saudara ya. Saudara, Yesus sebagai sutradara agung kita, dia selalu punya kisah yang luar biasa untuk kita masing-masing, di panggung kita masing-masing, di ring pertandingan kita. Hidup ini seperti pertandingan, saudara. Dan kita ini sebenarnya punya peran masing-masing. Makanya berlarilah, saudara. Bayangkan, saudara, kita lagi di Zoom, saudara. Kita sedang berjuang melawan godaan, melawan pencobaan, ya. Apapun yang membuat kita kompromi, celah-celah yang gak setia sama istri, yang awalnya setia tapi selalu nganggap istri yang gak bener gitu ya. Ada banyak pria-pria. Nah seperti sekarang nih kita dengar isunya ya, udah istrinya cakep ya, masih juga sama ani-ani gitu ya. Ada aja memang ya, kalau pria itu memang kelemahannya saat banyak uang, apalagi kalau dia nggak jujur sama istri. Nah ini, kayak kita dengar sekarang ya, RK ya.
sama ani-ani LM ya saudara ya. Wah, beritanya kasihan saya lihat istrinya ya saudara ya. Istrinya cakep, baik, soleha. Ya, suaminya ternyata suka doyan yang binal-binal saudara. Pemeran pornografi saudara ya. Gak habis pikir gitu ya saudara ya. Gitu kalau laki-laki suka buka celah. Ya mau dia yang getar-getir gitu ya saudara ya. Jadi sekalipun ada banyak pria yang dia mungkin salah main peran saudara, Yesus sebagai sutradara agung melihat penyesalan dan bertobat, dia bisa kasih peran lagi dan kita tetap penting di hadapannya. Itulah hebatnya Tuhan kita saudara. Nah sekarang kita mau belajar satu scene di dalam kehidupan Yesus saat dia menghadapi cobaan yang paling berat. Kita simak cuplikan firman-Nya ya saudara ya. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju, kita baca dari Lukas 22 ayat 39 sampai 46. Ia menuju Bukit Zaitun, murid-muridnya mengikuti dia. Saat tiba di tempat itu ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian ia menjatuhkan diri dari mereka sepelempar batu jaraknya. Dia berlutut dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Maka seorang dari malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya, memberi kekuatan kepadanya, dan sangat ketakutan. Ia sangat ketakutan, Yesus sangat ketakutan, dan Yesus makin sungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan di tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Wow, ini luar biasa ya. Ini yang disebut dalam bahasa medisnya titik-titik darah itu aku lupa, hemotadria itu karena stres, saudara ya. Nah, peluhnya menjadi seperti titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita ya, karena memang sudah lelah sekali gitu ya. Katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Nah, jadi ini konteksnya Yesus sedang ada di Taman Getsemani menjelang penangkapannya. Dia sudah tahu dia akan ditangkap, dia akan disiksa. Dia sedang menyiapkan dirinya karena itu posisi dia 100% manusia, 100% Allah. Di sini ada 3 kisah penting, saudara. Dan ini sangat relevan banget bagi kita. Berdoa, berjaga-jaga, taat sampai akhir. Saya ulang, berdoa, berjaga-jaga, taat sampai akhir. Saudara, 3 hal ini adalah kunci kemenangan melawan pencobaan. Mari kita kupas satu persatu ya. Bayangkan saudara, kita lagi nongkrong bareng, ngobrol dari hati ya, biar lebih akrab ya. Pertama, berdoa itu kunci kemenangan melawan kelemahan diri. Teman-teman, saudara yang terkasih ya, hal pertama yang Yesus katakan kepada muridnya di adegan yang tadi kita baca itu, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ini jelas sekali, waktu itu Yesus tahu murid-muridnya lemah, saudara ya. Mereka bakal menghadapi godaan untuk lari, untuk kabur pas Yesus ditangkap. Makanya dari awal Yesus kasih tips nomor 1, berdoa, saudara. Doa itu napas kehidupan. Apa-apa doa, apa-apa doa. Memang begitu, kita muter-muter di doa, saudara. Ya nggak ada lagi mau dibilang bahasa apa. Mau dibilang, masa itu aja doa, makan itu doa. Memang begitu, itulah kekuatan kita. Apa-apa doa. Kalau kita kupas dari bahasa aslinya Yunani, dari kata Yunani proses C, dari kata proses coma, ya. Itu kayak cara bacanya gitu ya. Artinya bukan cuma sekedar mengucapkan doa, proses coma, tapi sungguh-sungguh kita sedang bicara, sedang berdialog dengan Tuhan, menyembah dan memohon pertolongan Tuhan. Bila kita membaca dari Lukas 22 ayat 40 ya, di sini ada yang sangat menarik. Akar kata dari bahasa asli, bahasa Yunani berdoa, akar katanya ini saudara, kalau kita eksegesis ya, terdiri dari 2 ya. Pros artinya menghadap kepada, dan eukoma artinya memohon atau berharap. Jadi berdoa ini berarti datang mendekat kepada Allah
dengan membawa harapan dan permohonan kita. Wow, ini sangat indah, saudara, indah. Doa itu pada dasarnya kita mendekat pada Allah, saudara. Yesus tahu tanpa doa murid-murid akan kalah oleh kelemahan mereka sendiri. Musuh terbesar kita adalah diri sendiri, saudara. Di Injil lain Yesus bilang, roh memang penurut tetapi daging lemah. Roh penurut, daging lemah. Nah, paham ya saudara ya, daging kita ini lemah. Mudah takut, mudah marah, maunya yang gampang. Kalau nggak dicas lewat doa, gampang banget. Pasti akan lowbat, saudara, lowbat. Jadi kalau kita analogikan handphone canggih, ya walau nggak dicas secanggih apapun bakal mati. Demikian juga roh kita. Doa itu adalah charger iman kita. Waktu kita berdoa, kita tersambung dengan yang tidak terbatas, yaitu Allah sendiri. Sumber kuasa yang jauh lebih besar dari diri kita, yaitu Tuhan sendiri. Yesus spesifik bilang, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ini menarik, saudara. Dia nggak bilang supaya kamu jangan dicobai. Kenapa? Karena pencobaan itu pasti ada. Mau hidup saleh, mau biasa aja, semua kita akan menghadapi tantangan, menghadapi pencobaan. Bedanya di mana? Di respon kita. Yesus mau supaya kita jangan terjerumus ketika pencobaan menghadang, ya. Secara harfiahnya ini artinya jangan sampai kita masuk ke dalam pencobaan. Maksudnya jangan sampai terperosok jatuh oleh pencobaan, kalah oleh pencobaan. Lukas 22 ayat 40, saudara. Kemudian bila kita menggali kata perasmon sendiri, ini artinya ujian atau godaan. Ini berarti cobaan untuk melakukan dosa atau ujian sulit untuk yang menguji, saudara. Katanya dibilang, lead us not into temptation. Ya, jadi doa itu kunci supaya saat godaan datang, kita nggak kalah, kita nggak nyerah pada godaan tersebut. Nah, saya mau tanya saudara, ada nggak di antara kita yang pernah jatuh karena kurang doa? Ayo ngaku dulu ya saudara. Kalau saya sendiri, kadang saya ada waktunya males doa, cuek sama Tuhan ya. Ya, tapi saya sih sebenarnya yang cuek itu suami saya. Saya itu ngajak doa, dia pingin saya itu kudus ya saudara. Ini para suami kalau diajak istri berdoa, jangan pernah gunakan itu untuk jadi ancaman buat istri. Nggak usah doa-doa. Kalau istri Anda punya salah, lalu dia mengajak Anda berdoa, itu bukan kesombongan bahwa dia kayak orang ahli Taurat, orang Farisi. Jangan. Jangan pernah Anda pura-pura nggak usah doa. Karena kau tadi salah. Karena kita salah lah. Karena kita banyak dosa lah. Karena kita bisa jatuh. Selama kita mau berdoa dan mengajak orang berdoa, itu bukti kerendahan hati kita mau dibentuk. Jangan kita yang harusnya imam, apalagi ini suami ya. Padahal istrinya cuma ngajak doa. Tapi sulitnya minta ampun. Bahkan ngancem-ngancem dengan doa. Ini suami gak bener kayak gini. Bisa pula dia nanti lembut sama orang. Padahal istrinya cuma minta ayo doa bareng. Nah nanti sama orang dia bela-bela orang. Lalu istrinya dihakim-hakimi karena istrinya kan, wah ini ngajak aku berdoa, tadi dia berdosa. Aku bilang aja gak usah berdoa. Wah ini bodoh banget jadi suami ya. Masih syukur lah istri Anda tuh ngajak Anda berdoa, bukan ngajak Anda ke perjudian ya. Ngajak doa diancem-ancem. Ya, orang yang malas berdoa lu bela-bela. Pembantu yang bohong lu bela-bela. Ini manusia macam apa nih kayak gini kadang-kadang. Aneh saya lihatnya. Ya, banyak kayak gini orang. Inilah orang-orang munafik ya. Istrinya ngajak berdoa, dia jawabannya tuh harus istrinya perfect kayak malaikat baru boleh ngajak saya doa. Kalau enggak usah. Dia buang nanti makanan gitu ya saudara ya. Kalau istrinya buat salah dikit, dia nggak sadar. Seharusnya dia yang melindungi istrinya selama istrinya masih mau berdoa, ngajak dia berdoa. Harusnya dia tahu diri. Istrinya nggak minta tas Hermes, nggak minta mobil, cuma minta berdoa supaya rumah tangga aman. Dia harus bilang, kalau kamu ngajak aku doa, kamu harus perfect. Baik sama pembantu, baik sama semua orang, nggak ada celah, baru kamu pantas ngajak saya berdoa. Ini manusia laknat yang kayak ini saudara. Maaf ya saudara ya. Saya paling males dengan orang-orang munafik saudara ya. Ya, jadi saya harus tegas di sini. Kalau Anda begitu sama istri Anda, bertobat Anda. Kalau Anda mendengar ini, bertobat Anda. Gak usah Anda guruin, maksa-maksain. Kamu ya minta maaf sama dia, baru kamu pantas jadi ini. Ayo kamu begini-begini. Harusnya kamu tuh belain istrimu.
Ya, jangan jadi istri orang lu belain. Jangan orang yang salah lu bela-bela cuman untuk jaga muka. Reputasi, reputasi, reputasi. Makan itu reputasi. Munafik. Ya, ini orang-orang yang begini harus diingetin. Ya, apalagi dia buat teks gitu untuk bela dirinya. Gitu. Konyol sekali kadang. Nih, jadi kalau ada yang sini dengar-dengar begini video ya, saya ingetin Anda jadi suami ya, jangan pernah ancam istri Anda, jangan berdoa, jangan ajak saya, apalagi di awal tahun, di tutup tahun Anda bisa tidur nyenyak, hanya karena istri Anda melakukan sedikit kesalahan, Anda tuding, rasain lu, kamu hamba Tuhan, kamu berdosa, saya tidak mau diajak doa, kamu kalau memang kamu adalah orang yang pantas akan dipakai, kamu emang Tuhan gitu ya, ngeri yang kayak gini, yang gini. Tidur dia, nggak ada berdoa, saya aman, padahal istrinya berdoa semalaman, istrinya nggak boleh salah. Pokoknya nggak boleh salah sedikit. Nah, ini orang-orang munafik. Kalau Anda dengar ini bertobat Anda. Anda bukan Tuhan, padahal Anda juga punya banyak dosa yang Anda sampai sekarang nggak berani akui. Ngaku aja nggak berani. Tapi menghakimi kayak lebih dari Tuhan gitu ya. Ngeri gitu ya. Nggak boleh aja doa-doa. Buat apa doa-doa gitu ya. Justru kalau kita tuh punya banyak dosa, berdoa. Banyak dosa, berdoa. Memang begitu hidup ini. Nggak ada yang perfect. Ya, jangan Anda harus ngarepin istriku harus perfect dulu baru aku boleh berdoa. Aku boleh berdosa karena aku kan tidak belajar teologi. Aku kan bukan pendeta, aku kan tidak berkhotbah. Aku akan menghakimi dia segitunya. Wah, parah yang seperti ini, parah. Kasihan yang seperti ini ya. Bersyukurlah kalau istri Anda masih ngajak Anda berdoa. Bukan ngajak Anda dugem, bukan ngajak Anda pergi-pergi ke sana sini, cuma diajak doa. Bersyukurlah. Dan memalukan sekali kalau Anda mencari-cari kesalahannya untuk membuat dia tidak pantas. Anda juga tidak pernah pantas. Tidak ada yang pantas. Karena itu kita harus berdoa, 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 berdoa. Ya, banyak yang kayak gini-gini. Wah, bingung saya jadinya ya. Oke, jangan marah ya. Ya, sadar ya, langsung sadar aja. Jadi, kalaupun sibuk apapun saudara, mungkin saya juga pernah ngaku saya karena sibuk banget ya membangunkan fajar, saya lupa. Tapi saya akan selalu baca firman saudara. Firman itu makanan ya. 3 pasal minimal saya bacain juga lewat TikTok saya ya saudara ya, itu menguatkan. Kita di charge ya. Nah, kalaupun orang yang berdoa memulai paginya berdoa dengan yang tidak memulainya dengan doa, itu akan sangat berbeda saudara, percayalah. Jadi apapun berdoa, mau belanja berdoa, mau Anda yang suka main saham berdoa, itu nggak konyol. Anda mau bangun rumah berdoa, Anda mau beli mobil berdoa, Anda mau beli baju celana dalam pun sekalian berdoa. Anda mau pergi ke kantor, mau pakai baju apa, tanya Roh Kudus, diajak ngobrol saudara ya. Mungkin aku dianggap ada aneh banget, lu sok kudus banget, lu sikit-sikit doa, iya nggak apa-apa. Karena saya bergantung sama Tuhan, bukan berarti tadi kamu pura-pura kamu berdoa, tadi kamu marahin anak, kamu pukul anakmu, ya udah nanti saya minta ampun lagi. Yang penting itu kan kadang perlu penguasaan diri, proses semuanya saudara. Kita tidak akan ada yang sudah lulus proses saudara, tapi percayalah Tuhan akan menghargai setiap usaha kita ya, upaya kita, kegigihan kita untuk mau diproses, dan dia selalu punya hal-hal yang indah sekali saudara ya, untuk kita diproses saudara. Luar biasa. Baik saudara ya, sebaliknya kalau kita mulai ya, saya selalu memulai hari itu dengan doa. Saya tidak akan melangkah keluar dari tempat tidur saya sebelum saya mengucapkan syukur, sebelum saya berdoa. Ini juga secara kesehatan bagus ya saudara ya. Jadi kalau Anda itu bangun, jangan langsung Anda pergi beranjak ke mana-mana sebelum Anda berdoa. Itu penting, penting sekali saudara ya. Menyembah Tuhan, ucapkan syukur, berdoa. Ya belum Anda misalnya bangun, ucapkan dulu. Anda kan pasti duluan mendengar sebelum membuka mata ya. Masih sudah agak sadar gitu. Oh ya udah, gak usah lihat jam, pokoknya Anda terbangun berdoa. Anda terbangun berdoa. Kadang saya juga pernah terbangun, rupanya masih jam 1. Nah, saya pikir udah apa gitu ya. Jangan pernah beranjak dari tempat tidur sebelum Anda berdoa. Itu juga untuk kesehatan Anda, keamanan Anda. Inilah sebenarnya doa itu melindungi kita begitu besar saudara. Dari segala sudut dia lindungi saudara ya. Tanpa doa, kelemahan diri mudah sekali diambil alih saudara. Tanpa itu arti seperti rumah tanpa pagar, tanpa penjaga ya, pasti gampang dibobol maling. Dan bila kita mulai hari dengan doa,
ada perlindungan ekstra. Ini bukan berarti kita bebas dari masalah, tetapi saat kita datang masalah, kita sudah lebih siap, ya saudara. Misalnya di kantor ternyata ada orang-orang yang nyebelin, kalau kita udah doa duluan, pasti kita akan berespon lebih baik, lebih sabar, nggak meledak. Ya kalau rajin doa saat kesepian menggoda, bagi yang para single, kita nggak langsung cari pelarian negatif, tapi kita cari Tuhan. Yang godaannya pornografi, doa itu memberi kita kekuatan, saudara. Kekuatan rohani untuk katakan tidak waktu godaan itu datang. Jadi membilangnya pun tidaknya tidak gitu, saudara ya. Ini kayak tokoh inspiratif dunia ya. Saya ingat satu pribadi yang sangat membuat saya terkesan dan memberkati saya, Nick Fujisik. Dia berkata, dia seorang motivator Kristen, pembicara Kristen yang lahir tanpa tangan, tanpa kaki. Wah, tapi dia punya istri cakep banget, saudara, cakep banget. Anaknya pun semuanya normal. Hidupnya luar biasa memberkati. Awalnya dia berat banget untuk menerima ini. Dia bahkan pernah mengalami depresi, tanpa tangan, tanpa kaki, mau bunuh diri. Kenapa? Karena putus asa dengan keadaannya. Dia sempat marah sama Tuhan. Bahkan 5 tahun dia nggak mau berdoa. Dia kecewa karena Tuhan nggak ngasih mujizat, tumbuh tangan atau kaki. Dia kecewa. Saudara, siapa sini pernah kecewa karena tidak terjadi seperti yang Anda harapkan? Saudara, jangan kecewa. Yesus sutradara agung, dia bisa putar balikan tiap cerita kita jadi cerita yang manis untuk destiny kita masing-masing. Jadi jangan pernah ada terbayang untuk bunuh diri, saudara. Ada juga, saudara, yang kita dengar kabar anak pendeta bunuh diri ya, saudara ya. Ini miris banget, saudara. Bahkan bila kita tadi membahas kisah Nick, dia juga pernah mau bunuh diri, tapi dia dapat visi tentang orang tuanya yang menangis sikup, saudara ya. Dia langsung tersentak, orang tuaku bakal sedih punya anak yang mati bunuh diri daripada anak cacat yang tetap hidup. Dari itulah si Nick Fujik ini berbalik kepada Tuhan. Pelan-pelan Nick dia belajar berdoa lagi, membangun hubungan dengan Tuhan dan menemukan tujuan hidupnya, saudara. Jadi kita baca dari Yohanes 9, orang buta yang dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya. Dari firman itu Nick sadar Tuhan bisa menggunakan siapa saja. Dia bisa menyembuhkan, tetapi kalaupun tidak sembuh, hati kita sudah diubahkan. Dia bisa pakai hidup kita, saudara. Tuhan, Nick membuat permohonan, Tuhan gunakan aku, jadikan hidupku mujizat bagi orang lain. Luar biasa, terjadi perubahannya. Nick yang tadinya lemah, mau menyerah, jadi pribadi yang kuat, penuh sukacita. Dia keliling, saudara. Dia berenang, padahal nggak ada tangan, nggak ada kaki, main surfing, punya keluarga bahagia, istrinya cakep, tinggi lagi, saudara ya. Dia, kemenangan Nick ini karena dia tidak putus asa dalam berdoa. Dia memang nggak langsung melihat tangan Tuhan ya, tapi Tuhan kasih kekuatan baru sehingga Nick bisa mengatasi kelemahannya. Nick Fujipik pernah berkata kurang lebih begini, saudara, kalau Tuhan tidak memberimu mujizat, jadilah mujizat itu sendiri bagi orang lain. Tuhan gak hilangkan tantangan Nick, tapi lewat doa Nick diberi kemenangan di dalam dirinya. Ya, menang melawan putus asa, minder, kelemahan emosi. Nah, gimana dengan kita, saudara? Kita gak pernah punya cacat fisik seperti Nick, tapi sering kita punya kelemahan diri yang bisa jadi celah pencobaan. Gampang khawatir, tersinggung, tergoda yang tidak baik. Kita harus jujur, saudara, kita tidak mampu melawan itu sendirian. Ya, dengan kekuatan kita, harus dengan kekuatan Roh Kudus. Kita butuh berseru pada Tuhan. Doa adalah kunci kemenangan, saudara. Waktu kita berdoa, kita mengakui, Tuhan, aku lemah, aku butuh Engkau. Dan Tuhan yang setia, saudara, akan memberi kita kekuatan. Seperti malaikat datang menguatkan Yesus di Taman Getsemani. Tuhan juga menguatkan kita saat kita berdoa. Seperti ada pepatah, doa dona dengan jumpang dona badan. Jadi bukan ini pepatah ini, sebelum berlayar sediakan perahu, sebelum bekerja berdoalah dulu. Jadi ini pantun orang Batak asli, saudara ya, bukan dibuat-buat ya. Walaupun saya dapat dari suami saya. Dia suka pantun, saya dipaksa-paksa berpantun-pantun, saudara. Padahal saya lebih suka jadi diri saya sendiri, tapi saya sangat menghargai setelah dia membuat ya, dan saya terbuka untuk semuanya ya, saudara ya.
Sedia payung sebelum hujan, doa dulu sebelum badai, pencobaan datang. Nah ini pantun suami saya, pokoknya saya bacakan. Nah ini saudara, jangan tunggu udah terlanjur jatuh baru doa. Doa dari sekarang. Maka saat pencobaan datang, kita siap dan menang. Yeay. Jadi poin pertama berdoa. Ini jelas sekali. Doa kunci kita menang melawan kelemahan diri, melawan godaan. Dan yang kedua apa? Berjaga-jaga. Berjaga-jaga artinya waspadai kelelahan rohani dan emosi. Di Getsemani ada yang kontra sekali. Yesus lagi bergumul berdoa, tetapi justru murid-muridnya tertidur, saudara. Sampai 2 kali Yesus melihat mereka teler, molor. Kasihan ya, padahal Yesus lagi butuh dukungan. Mereka tertidur karena duka cita. Murid-murid itu sebenarnya lagi tertekan secara emosional. Sedih karena tahu guru mereka bilang bakal mati. Mungkin capek juga habis pelayanan Paskah. Kombinasi stres fisik dan lelah itu membuat bisa seseorang gagal berjaga-jaga. Nah, dan Yesus menegur dengan lembut. Ini juga teguran untuk kita. Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah. Di Injil Matius, saudara, di Markus dikatakan berjaga-jagalah dan berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Matius 26 ayat 41, Markus 14 ayat 38. Nah, kata berjaga-jaga inilah poin kedua dalam bahasa Yunani disebut grogreta. Dari kata grogreo, artinya tetap terjaga ya. Secara harfiah artinya jangan tidur atau stay awake. Maknanya lebih dari sekedar melek fisik ya. Ini tentang sikap hati yang waspada secara rohani. Waspada itu sangat penting. Kenapa? Karena musuh kita itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia selalu mencari celah, menyerang kita saat lengah. Nah, coba pikir. Kapan biasanya kita paling rentan dalam godaan? Saat kita lelah, saat kita stres, saat kita sedih. Benar? Yes. Waktu rohani lagi kering, emosional lagi down, disitulah pencobaan kelihatan menggiurkan. Contohnya gini, lagi capek habis kerja, saudara, kita digoda, udahlah nggak usah kerja hari Minggu, tidur aja di kos. Nah atau kita lagi homesick, cari hiburan deh, hangout, minum dikit biar lupa hal yang nggak benar. Nah, that's why Yesus minta kita berjaga-jaga, melihat kondisi tubuh kita yang sudah mulai drop, cepat mendekat sama Tuhan. Jangan malah menjauh. Berjaga-jaga itu artinya apa? Punya kesadaran diri, saudara ya. Contohnya kapan kita butuh istirahat, kita sadar kita butuh fellowship supaya jangan jatuh. Kalau tahu diri kita gampang tergoda, situs internet yang ngaco ya berjaga itu kita harus pasang filter, saudara ya. Diperhatiin ya. Jadi berjaga-jaga ini batasan pergaulan. Jangan GR, saudara ya, kalau ada yang manis-manis godain. Intinya pasang alarm di jiwa, kalau ngantuk segera cari Tuhan. Di sini ngantuk rohani ya, saudara, yang saya maksud. Saya teringat kisah inspirasi dari dunia olahraga, saudara, tentang pentingnya kewaspadaan tentang kondisi ini. Mungkin kita semua pernah dengar nama Simone Biles. Ini atlet senam artistik, saudara ya. Nah, Amerika yang dianggap greatest of all time ya di bidangnya. Dia meraih 4 medali emas Olimpiade ya tahun 2021. Puncak karirnya Simone Biles yang menggemparkan dunia dengan mundur dari final beregu dan beberapa nomor lainnya. Saudara, dia mungkin punya kesehatan mental terganggu. Dia merasakan fenomena yang the twisties, semacam mental block berbahaya yang bikin dia kehilangan orientasi, saudara. Bayangin atlet muda, latihan bertahun-tahun, tiba-tiba memutuskan berhenti bertanding demi keselamatan dirinya. Merasa nggak stabil secara mental. Keputusan awalnya dikritik oleh sebagian orang, dibilang lemah, nggak patriotik. Tapi belakangan banyak yang memuji keberaniannya. Kenapa? Karena Simon sangat menyadari kondisinya. Dia berjaga-jaga terhadap kelelahan mental, emosi. Dia tahu kalau dipaksakan lompat dengan kondisi otak blank itu bisa parah, cedera parah, bahkan fatal. Akhirnya dengan rendah hati kita mundur dan memfokuskan diri. Hasilnya setahun kemudian, tahukah saudara, Simone Biles kembali dengan sehat dan bertanding lagi, bahkan lebih berprestasi ya. Jadi kadang Tuhan mengizinkan kita mundur sejenak untuk berjaga-jaga daripada nekat lalu hancur. Kasihan, saudara. Jadi waspadai kelelahan rohani,
dan emosi kita sebelum kita jatuh dalam pencobaan. Nah, kemudian apalagi saudara? Yang ketiga saudara, taat sampai akhir. Ini kekuatan menanggung beban hidup. Kita sudah bahas saudara berdoa dan berjaga-jaga. Ada pesan dalam kisah ini yang memang mungkin tidak bisa langsung dieksegesis, dikatakan langsung, harus taat. Tapi ini dicontohkan melalui tindakannya sendiri. Waktu Yesus berdoa, dia bilang, Bapakku, jikalau engkau mau ambil cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang jadi. Jadi ini puncak ketaatan Yesus kepada Bapaknya, puncak ketaatannya. Dan itu adalah ketaatan total, taat sampai akhir, menyerahkan nyawa di kayu salib. Dan berkat ketaatan itulah kita semua diselamatkan, saudara. Jadi apa hubungannya sama kita? Jelas ada. Yesus dan murid-muridnya mau, termasuk kita, belajar taat kepada Allah dan beban hidupnya. Kok bisa, saudara? Jadi kalau kita taat melakukan kehendak Tuhan, artinya kita berjalan dalam rencananya. Kalau kita ada dalam rencana Tuhan, dia bertanggung jawab memberi kita kekuatan dan grace untuk menjalannya. Sebaliknya kalau kita bandel, saudara, nah, di luar kehendaknya wajar kalau kita menyusahkan diri sendiri. Yesus menggunakan istilah kehendak ya, saudara ya. Wah, ini kok banyak sekali pantun-pantunnya. Jalan-jalan ke Tanah Batak, jangan lupa beli ulos tenun. Bersama Yesus kita pasti kuat dan kompak. Berjaga-jaga taat, pencobaan pun dapat kita taklukkan. Wow, banyak sekali ya, saudara ya. Jadi kita mengajak semua mulai libatkan Yesus dalam keseharian kita. Biarkan Yesus menolong kita waktu bangun pagi. Sebelum apapun kita ucapkan selamat pagi kepada Tuhan dulu. Doa sederhana ini sangat powerful, mengundang Yesus daripada mengambil alih. Ya saudara ya. Jadi jangan sungkan panggil nama. Ya, Yesus, sebab Yesus memberi kita kemenangan. Yesus pernah berkata dalam dunia, kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Dia juga menang. Seringkali yang bikin kita kalah itu, kita kalah melepaskan diri. Nah, kalau kita ngotot jadi pemeran utama sendiri, kita nggak akan mudah mau diarahkan sutradara. Akhirnya adegannya berantakan. Jadi kita menyerahkan sutradara itu pada Yesus ya. Oke, saudara, demikian firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan, mengajari kami berdoa berjaga-jaga. Tuntunlah kami dalam jalan terang kasih. Lindungilah kami senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya saudara, sampai jumpa lagi.